Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari kelas 11 IPA 1. Saya akan mengerjakan tugas sumatif. Baik, kita masuk ke materi pertama. Siapa itu Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terkenal dalam jajaran Wali Songo, yakni yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu, nama kecil beliau adalah Raden Sahid, atau dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Said. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Berangti, dan Raden Abdurrahman. Biografi Sunan Kalijaga masa kecil. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat Tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan jika dirumut akan silsilah dari kakeknya Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi Rasulullah SAW. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dalam ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Biografi singkat Sunan Kalijaga. Rasa solidaritas dan simpati dari Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Said secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun, aksi tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten hingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Singkat cerita, kenakalan Raden Said berhenti setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan bertobat. Berdasarkan serat Lokajaya, kala itu Raden Said tengah bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan saat itu terdapat orang tua yang menggunakan pakaian serba gemerlap yang tak lain adalah Sunan Bonang. Lantas, Raden Said langsung mendekat dan merampas harta dari Sunan Bonang. Tetapi sang Sunan telah mengetahui niatnya tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Raden Said merasa ketakutan dan melarikan diri. Namun, kemanapun dirinya pergi, selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang. Hingga pada keadaan terpojok, Raden Said merasa takut dan bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Awal mula nama Sunan Kalijaga dan nama istri Sunan Kalijaga. Awal mula sebutan Sunan Kalijaga, setelah peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikannya disebut sebagai Kalijaga, yang berarti menjaga kali atau sungai. Nama istri dari Sunan Kalijaga. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, beliau memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said, anak dari Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofia. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab, anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 anak, yakni Ratu Pembayung, Nyai Ageng Penegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu, dari pernikahannya dengan Siti Khalifah, belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Perlu diketahui lagi bahwa Siti Hafsah
ini adalah putri dari Sunan Ampel. Nama-nama guru Sunan Kalijaga. Pertama, Sunan Bonang. Kedua, Syekh Siti Jenar. Ketiga, Syekh Sutabaris. Dan keempat, Sunan Gunung Jati. Strategis dakwah Sunan Kalijaga. Pada saat itu, masyarakat Indonesia ini masih memiliki kepercayaan di animisme dan Buddha. Sehingga strategi ulama dalam proses menyebarkan dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah berupa menggunakan pertunjukan wayang. Kala itu, pertunjukan wayang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Mengingat ajaran Islam yang hendak disampaikan kepada masyarakat memang harus diberikan sedikit demi sedikit, sehingga mereka akan mudah dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Sunan Kalijaga mengamalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Dengan kemampuannya menjadi berlakon wayang, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan nama samaran. Salah satunya adalah Ki Dalang Bengkok di daerah Tegal. Karya-karya Sunan Kalijaga. Pertama, seni wayang. Proses penyebaran agama Islam di masyarakat Jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini memanfaatkan kebudayaan setempat dalam bentuk wayang. Sunan Kalijaga menjadikan lakon wayang tersebut sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Dalam pewayangan ini, hampir seluruhnya menjelaskan kisah tentang tawasub dan akhlakul karimah, yang tawaf dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan kebatinan. Berhubung masyarakat pada kala itu adalah pemeluk Buddha atau Hindu, sehingga pengajaran tentang kebatinan adalah hal yang cocok. Kedua, seni ukir. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga juga menghasilkan karya berupa seni ukir dan dalam bentuk dedaunan. Sejak para wali ini datang ke Nusantara dan mengembangkan dakwah Islam, seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak dipergunakan lagi. Seni ukir dedaunan ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga, yang hingga saat ini masih dapat ditemui dalam alat musik gamelan dan rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. Ketiga, seni gamelan. Sunan Kalijaga juga menciptakan alat musik yang dimana berupa gong, sekateng, dan diberi nama syahadatin, bermakna sebagai pengucapan dua kalimat syahadat. Pada zaman sekarang ini, gong tersebut ditabuh dengan perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Agung Demak. Tujuannya adalah untuk mengundang masyarakat supaya berkumpul di masjid guna mendengarkan ceramah keagamaan. 4. Seni suara. Sunan Kalijaga juga banyak menciptakan karya berupa seni suara. Bahkan lagu-lagunya telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu. Sebut saja adalah Ilir-ilir, Gundul-gundul pacul, Kidung rumeksa, Ling wengi, Lingsir wengi, dan Suluk linglung. Bahkan Sunan Kalijaga juga turut serta dalam penciptaan tempat Macapat, Dang Dagula, yang mana memiliki kolaborasi melodi Arab dan Jawa. Dan yang terakhir, baju takwa. Sunan Kalijaga selalu menggunakan blangkong. Hal ini jelas berbeda sebab para wali lainnya cenderung memakai jubah. Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini, baju takwa ini dijadikan sebagai pakaian adat dan digunakan ketika melangsungkan pernikahan. Saat ini, baju takwa lebih dikenal sebagai surjan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang biografi dari Sunan Kalijaga. Cukup sekian materi pada hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.